Militer Israel melancarkan sejumlah serangan besar-besaran terhadap beberapa target militer di wilayah Iran bagian barat, saat kedua negara saling serang selama 5 hari berturut-turut. Serangan terbaru Tel Aviv itu diklaim menargetkan tempat penyimpanan rudal dan infrastruktur peluncuran rudal Teheran. Selama serangan itu, puluhan infrastruktur penyimpanan dan peluncuran rudal darat ke darat telah diserang. Selain itu, peluncur rudal permukaan ke udara dan lokasi penyimpanan kendaraan udara tak berawak atau drone-red diserang di wilayah Iran bagian barat. Pada dini hari Jumat, langit Timur Tengah terbelah oleh ratusan serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel tidak lagi bersikap defensif seperti dalam konfrontasi sebelumnya. Sebaliknya, kampanye singa yang bangkit diluncurkan dengan serangkaian serangan langsung terhadap pusat komando militer dan fasilitas nuklir Iran. Salah satu rekaman video menunjukkan serangan terhadap peluncur rudal darat ke udara milik Iran yang membawa 3 rudal. Media-media lokal Iran juga melaporkan pada Selasa bahwa 2 ledakan terdengar di area kota Tabriz, Iran bagian barat. Laut asap tebal terlihat di kota-kota tersebut. Setelah ledakan, demikian dilaporkan, yang juga mempublikasikan video dari kota tersebut, yang berjarak lebih dari 600 km dari ibu kota Teheran. Kota Tabriz diketahui menjadi lokasi pangkalan angkatan udara utama Iran yang menjadi target serangan Israel dalam beberapa hari terakhir. Gambaran Teheran yang terbakar bukan hanya mencerminkan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi peringatan bahwa era pengendalian diri melalui diplomasi telah berakhir. Tindakan ini bukan sekadar pembalasan biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang secara langsung menargetkan seluruh kemampuan yang dibangun Iran selama 2 dekade untuk menimbulkan ancaman. Serangan tersebut mencakup ratusan target mulai dari Isfahan dan Natanz hingga Tehran dan pangkalan rahasia lainnya yang merupakan lokasi penting dalam pengembangan rudal dan program nuklir Iran. Dalam waktu kurang dari 48 jam, sejumlah fasilitas yang sebelumnya dianggap tak tersentuh hancur dan beberapa jenderal berpangkat tinggi tersingkir dari pertempuran. Dari perspektif strategis, tindakan Israel tidak hanya bertujuan membongkar program nuklir Iran. Mereka juga mengirim pesan ke seluruh kawasan bahwa negara manapun yang mendekati ambang kepemilikan senjata nuklir, terutama dengan niat mengancam keberadaan Israel, akan dihadapi sebelum ancaman itu menjadi kenyataan. Selama perang berlangsung, dilihat dari jumlah korban, kekuatan serangan kedua negara terlihat tidak seimbang. Di Iran lebih banyak korban tewas dan terluka ketimbang di Israel. Hingga Senin, tanggal 17 Juni, serangan Israel ke Iran dilaporkan telah menyebabkan sekitar 224 orang tewas dan antara 1.481 orang terluka. Sekitar 90% korban merupakan warga sipil. Serangan Iran ke Israel menewaskan sekitar 18 orang tewas dan antara 140 hingga 200 orang terluka. Mayoritas para korban juga merupakan warga sipil. Perbandingan ini mengundang pertanyaan, mengapa korban di Iran begitu tinggi? Seperti apa perbandingan serangan kedua negara menurut Center for Strategic and International Studies atau CSIS? Israel menggunakan kombinasi teknologi canggih, intelijen mendalam, dan strategi presisi untuk menembus sistem pertahanan udara Iran. Menurut Center for Strategic and International Studies dan Al Jazeera, dalam Operation True Promise 3, Iran melepaskan dari 150 rudal balistik dan 100 drone dilepaskan ke berbagai wilayah Israel, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Target utamanya adalah instalasi militer dan infrastruktur intelijen Israel, namun beberapa rudal juga mengenai permukiman sipil. Meski Iran mampu menembus sebagian sistem pertahanan Israel, mayoritas serangan mereka dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome, David's Sling, dan Arrow. Menurut laporan IDF, dari sekitar 270 rudal yang diluncurkan Iran, hanya sekitar 22 yang berhasil menembus pertahanan Israel dan menyebabkan kerusakan atau korban. Ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah korban di Iran jauh lebih tinggi dibandingkan Israel. 1. Perbedaan teknologi pertahanan udara. Israel memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Sistem Iron Dome, yang dirancang untuk mencegat rudal pendek dan menengah, berhasil menghentikan sebagian besar serangan Iran. Selain itu, sistem David's Sling dan Arrow digunakan untuk menghadapi rudal jarak menengah dan jauh, sehingga memberikan perlindungan multilapis. Di sisi lain, sistem pertahanan udara Iran gagal menghalau serangan presisi Israel. Meskipun Iran memiliki sistem S-300 Rusia dan rudal pertahanan lokal, mereka kesulitan mengatasi serangan udara bertahap dan berlapis yang dilakukan Israel.
Kombinasi intelijen mendalam dan teknologi superior membuat Israel mampu menembus pertahanan udara Iran dengan mudah. 2. Skala dan intensitas serangan-serangan Israel bersifat ofensif penuh dan diluncurkan dalam volume besar dalam waktu singkat. Mereka juga sudah menyiapkan serangannya dengan sangat hati-hati dan presisi. Lebih dari 330 bom dan rudal dijatuhkan dalam waktu singkat, menyebabkan kerusakan masif di berbagai lokasi. Fokusnya pada target militer strategis yang berada di wilayah perkotaan meningkatkan risiko terhadap warga sipil. Sementara itu, serangan Iran bersifat reaktif dan defensif. Meskipun diluncurkan dalam jumlah besar, efektivitasnya terbatas karena sebagian besar serangan dicegah oleh sistem pertahanan Israel. 3. Letak geografis dan kepadatan penduduk. Banyak target Israel berada di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Teheran, Isfahan, dan Tabriz. Serangan udara besar-besaran menyebabkan ledakan besar dan serpihan bom yang merusak bangunan warga dan infrastruktur publik. Fasilitas nuklir yang berada dekat pemukiman juga menjadi sasaran, meningkatkan risiko bagi warga sipil. Di Israel, instalasi militer biasanya ditempatkan jauh dari pemukiman padat penduduk. Selain itu, sistem peringatan dini dan latihan evakuasi rutin membuat warga Israel lebih siap menghadapi ancaman serangan rudal. Bunker dan shelter juga tersedia secara luas, sehingga jumlah korban dapat diminimalkan. 4. Faktor infrastruktur perlindungan sipil. Israel memiliki sistem perlindungan sipil yang sangat matang. Setiap rumah tangga memiliki akses ke shelter, sirine peringatan otomatis tersebar di seluruh negeri, dan warga dilatih untuk bereaksi cepat dalam situasi darurat. Hal ini membantu mengurangi dampak langsung dari serangan Iran. Iran belum memiliki sistem semacam ini secara menyeluruh. Meskipun memiliki kapasitas militer yang kuat, infrastruktur perlindungan sipil masih tertinggal. Warga sipil tidak memiliki cukup waktu atau sarana untuk melindungi diri dari serangan udara besar-besaran yang datang secara tiba-tiba. Konflik antara Israel dan Iran pada Juni tahun 2025 bukan hanya menegaskan rivalitas geopolitik dua negara, tetapi juga menjadi cerminan perbedaan mendasar dalam kapasitas militer dan perlindungan sipil. Perbedaan jumlah korban dalam konflik ini menunjukkan siapa yang lebih kuat. Israel menunjukkan dominasi yang sulit dipatahkan juga memiliki sistem perlindungan sipil yang lebih mumpuni. Kekuatan mereka dalam menimbulkan daya hancur pada lawan akan semakin mengerikan bila Amerika Serikat, yang merupakan sekutu mereka, terlibat atau mendukung langsung aksi mereka. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Sistem sipil Israel berada dalam siaga tinggi, sekolah-sekolah ditutup, sistem pertahanan udara diaktifkan secara terus-menerus, dan jutaan orang terpaksa tidur di tempat perlindungan bom. Tidak ada jaminan bahwa gelombang serangan balasan dari Iran tidak akan menembus pertahanan dan menyebabkan lebih banyak korban. Inilah alasan dibalik peluncuran kampanye Singa yang bangkit saat ini. Menurut penilaian militer, Iran hampir berhasil mengubah uranium yang diperkaya hingga 60% menjadi bentuk logam tahap akhir pembuatan bom nuklir. Begitu Iran memiliki senjata nuklir, semua upaya pencegahan akan menjadi sia-sia. Singa yang bangkit bukan sekadar kampanye militer. Ini adalah langkah tegas untuk mencegah skenario yang tidak dapat diterima. Saat asap masih mengepul dari Isfahan dan Natanz, Angkatan Udara Israel terus melancarkan serangan dengan presisi yang mencengangkan. Jika Tehran dulunya dianggap sebagai zona terlarang, dilindungi oleh sistem pertahanan udara yang ketat dan medan yang terjal, kini ibu kota Iran telah menjadi pusat perhatian di peta target. Israel tidak hanya melampaui batas jangkauan sebelumnya, tetapi juga telah mencapai apa yang selama 2 dekade terakhir hanya diimpikan oleh banyak negara Timur Tengah, superioritas udara mutlak di wilayah udara Iran. Kami meyakini bahwa perbedaan ini tidak hanya terletak pada taktik, tetapi juga pada persiapan dan penggunaan teknologi canggih yang tepat waktu. Pada jam-jam awal kampanye, puluhan jet tempur F-15I, F-16I dan terutama F-35I hadir lepas landas dari pangkalan di dalam dan luar negeri terbang langsung ke wilayah udara Iran tanpa intersepsi yang berarti. Salah satu kejutan terbesar adalah kemampuan skuadron F-35I untuk beroperasi tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara. Sebuah prestasi yang dulunya dianggap mustahil mengingat jarak antara Israel dan Iran Tengah. Namun informasi yang terkonfirmasi dari pejabat pertahanan mengungkapkan bahwa Israel dan AS telah menerapkan teknologi rahasia yang memungkinkan F-35I beroperasi jauh di dalam wilayah Iran sambil tetap mempertahankan kemampuan silumannya.
Menurut penilaian Badan Intelijen Israel, Iran telah menimbun sekitar 1.000 pon uranium yang diperkaya hingga 60%. Jumlah yang dapat ditingkatkan hingga 90% hanya dalam beberapa hari, setara dengan bahan kelas senjata untuk pembuatan bom nuklir. Lebih jauh lagi, proses konversi dari gas uranium menjadi logam tahap krusial dalam pembuatan inti bom telah dimulai di fasilitas Isfahan. Inilah alasan dibalik keputusan Israel untuk mengambil tindakan. Fasilitas nuklir Isfahan, bersama dengan Natan, menjadi target prioritas utama pada malam pembukaan kampanye. Menurut pejabat militer, serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata presisi tinggi yang ditujukan untuk menghancurkan jalur konversi uranium secara menyeluruh, termasuk sentrifuge, fasilitas penyimpanan, serta bangunan yang menampung staf ilmiah dan tim komando teknis.